Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Firda dari kelas 3D PGSD. Kali ini kita akan membahas mengenai dengan tema perkembangan teknologi dengan judul jenis-jenis transportasi. Indikator dari pembelajaran kali ini yaitu memahami perkembangan teknologi transportasi dan mengetahui jenis-jenis transportasi. Nah, kalian pasti pernah kan ikut orang tua ke pasar? Kalian kalau berangkat ke pasar selalu menggunakan apa? Pastinya ada yang menggunakan mobil, motor, dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis transportasi. Transportasi adalah salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang akan dituju. Melihat perkembangan transportasi dari masa ke masa, sepertinya tidak luput dari pengaruh para ilmuwan yang berhasil menciptakan berbagai jenis transportasi modern. Misalnya Baron Carl von Drais. Ia adalah penemu sepeda pada tahun 1817. Jika kita berbicara mengenai transportasi, maka akan berkaitan mengenai teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam hal ini, kita perlu mengakui bahwa saat ini transportasi semakin berkembang dengan terus berkembangnya teknologi. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai terobosan di zaman modern. Alat transportasi bisa dibedakan menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan juga udara. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Yang pertama yaitu alat transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang ditujukan untuk memudahkan mobilisasi di darat dan berguna untuk mengangkut dan memindahkan penumpang ataupun barang. Pada zaman dahulu, transportasi darat masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena penggunaan alat transportasi yang masih tradisional, maka waktu tempuh pun sangat lama dan juga terbatas. Pada zaman dahulu, kendaraan tersebut dilakukan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Mungkin sekarang masih ada beberapa masyarakat yang menggunakannya, namun sudah sangat jarang. Kemudian muncullah sepeda yang tidak memiliki pedal atau kayu. Setelah itu, seseorang dari Skotlandia menemukan pedal atau kayu pertama untuk sepeda di roda belakang. Pada masa itu, sepeda merupakan alat transportasi yang cukup modern. Semakin canggih alat transportasi, maka semakin cepat pula waktu yang digunakan untuk menempuh jalan. Sehingga tenaga yang digunakan pun juga tidak terlalu menguras energi manusia. Saat ini sudah memakai kendaraan seperti motor yang menggunakan mesin dan juga berbahan bakar minyak. Kendaraan bermesin ditemukan ketika mesin uap muncul, lalu dibuatlah seperti sepeda motor, mobil, dan juga kereta api yang lebih modern. Kendaraan-kendaraan tersebut juga mengalami perubahan bentuk maupun kecepatan, seperti yang sudah ada baru-baru ini yaitu MRT atau kereta yang memiliki waktu tempuh sangat cepat. Perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini salah satunya yaitu kereta api rel magnetik atau biasa disebut dengan maglev yang dirancang oleh insinyur Inggris yaitu Eric Laudrup pada tahun 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Maglev dapat melaju hingga kecepatan 603 km per jam. Kereta ini sudah digunakan oleh beberapa negara, misalnya Jepang, Cina, Perancis, Jerman, Spanyol, dan juga
Inggris. Yang kedua yaitu alat transportasi udara. Transportasi udara adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa penumpang atau benda dengan memanfaatkan ruang udara sebagai media lalu lintasnya. Pada zaman dahulu juga terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara, namun masih menggunakan alat yang terbatas, yakni hanya dengan menggunakan balon udara. Dibuat oleh Montgolfier pada tahun 1783. Pada masa itu, balon udara bisa terbang karena diberi udara panas yang berasal dari hidrogen yang dibakar. Namun hal itu sudah tidak dilakukan lagi karena akan memicu terjadinya kebakaran. Sehingga balon udara di zaman sekarang sulit ditemukan dan hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya pada acara festival. Saat ini, teknologi transportasi udara telah modern. Sudah ada berbagai macam jenis pesawat terbang dan tidak menggunakan balon udara lagi. Misalnya pesawat dan juga helikopter. Transportasi udara tersebut pada zaman dahulu mungkin terbatas dan hanya digunakan oleh militer. Berbeda dengan sekarang yang sudah ada pesawat penumpang dan juga pesawat angkutan barang. Yang ketiga yaitu alat transportasi laut. Transportasi laut di masa lalu masih menggunakan tenaga alam atau angin seperti perahu layar. Sedangkan jika menggunakan tenaga manusia yaitu rakit dan juga perahu dayung. Alat transportasi dulu memakan waktu yang lama. Meskipun begitu, alat transportasi itu tetap digunakan untuk mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Setelah mengalami perkembangan, muncullah mesin diesel yang bisa menggerakkan kapal, yaitu mesin uap. Pada tahun 1840, mulai menggunakan baling-baling yang berada di belakang kapal dan juga berada di dalam air. Penggunaan baling-baling tersebut sampai saat ini masih digunakan, dan dengan adanya perkembangan teknologi, transportasi air lebih canggih dan juga modern seperti kapal penumpang dan angkutan barang yang sudah mengandalkan mesin berbahan bakar. Walaupun memang beberapa angkutan air lainnya masih ada yang sederhana seperti sampan dan juga rakit saat ini. Jenis-jenis transportasi air diantaranya kapal feri, kapal penumpang, kapal barang, kapal tanker, dan juga kapal pesiar. Ringkasan dari materi ini yaitu transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari baik di pedesaan maupun perkotaan. Alat transportasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu transportasi darat, laut, dan juga udara. Yang pertama yaitu alat transportasi darat. Pada zaman dahulu, penggunaan alat transportasi darat masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Setelah adanya perkembangan teknologi, maka muncullah mobil, motor, kereta api, dan sebagainya. Yang kedua yaitu alat transportasi udara. Pada zaman dahulu juga terdapat alat transportasi yang melewati lintas udara, namun masih menggunakan alat yang terbatas, yakni hanya menggunakan balon udara. Setelah mengalami perkembangan teknologi, maka muncullah pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu alat transportasi laut. Pada zaman dulu, alat transportasi laut masih menggunakan tenaga alam atau angin seperti perahu layar. Sedangkan jika menggunakan tenaga manusia, misalnya rakit dan juga perahu dayung. Setelah mengalami perkembangan teknologi, maka muncullah kapal feri, kapal penumpang, kapal pesiar, dan lain sebagainya. Sekian materi kali ini. Agar lebih paham, kerjakan pertanyaan di bawah ini ya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita samakan jawabannya yang ada di sini. Ayo, betul berapa? Pasti betul semua kan? Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel-channel yang ada di bawah ini ya.